Ada berapa macam tali pocong di sini, Mbah? Ini banyak. Kalau yang hitam itu apa yang hitam? Yang hitam ini saya ambil ini dari nenek-nenek. Oh, Nenek-nenek yang udah bau. Ini kelas murah. oh murah. Murah. Yang paling bagus yang mana? Yang paling bagus ini. Ini. Saya ambil tali pocong dari selebriti ternama ini. Kalau pakai ini cepat kaya. Siapapun akan tunduk, daya pengasihannya banyak ini. Oh, gitu ya. Pejabat apapun cepat kaya. Berarti banyak pejabat ke sini juga. Rahasia. Oh, Itu rahasia, Mbah. ya, ya. Astagfirullahaladzim. Ini tempatnya. Gimana, Di? Di mana? Ini tempatnya. Iya, Astagfirullahaladzim. itu tempatnya. Di sini tempatnya. Di, kamu tahu daerah mana ini, Di? Ini daerah terpencil. Saya pun dilarang mengasih tahu oleh mbahnya. Terus, mana orangnya? Bah, bah. Di dalam, orangnya di dalam. Ya, Astagfirullah. bah. Astagfirullahaladzim. Oh, mungkin Dah. dia sedang lagi ritual. Oh ya, aduh, sahabat Pak Bro, Kang Nur gimana ya? Sebentar sahabat Pak Bro, saya tak komunikasi dengan Kang Nur. Kang Nur, assalamualaikum Kang Nur. Mendengar suara saya Kang Nur? Kang Nur, assalamualaikum Kang Nur. Assalamualaikum Kang Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana kamu, Pak Bro? Kang Nur mendengar suara saya? Saya mendengar, Pak Bro. Kang Nur, saya berada di tempat, nggak tahu di mana tempatnya, di mana ini pelaku pocong jadi-jadian membawa saya di desa terpencil. Saya sudah berada di rumahnya dalang dari pelaku pocong jadi-jadian. Maksud Papa Bro? Kang Nur, Udah Papa Bro sudah bisa cek kemarin menemukan sesuatu. iya, saya menemukan ketemu dengan Adi, dan Adi itu ternyata ada dalangnya Kang Nur. Subhanallah. Pokoknya Kang Nur segera ke sini. Kang Nur dengan Pak RW sudah selesai. Ya, aslinya sih ya belum, Pak Bro. Cuman karena saya mendengar Papa Bro kontak dengan saya, jadi saya harus bagaimana, Pak Bro? Kang Nur pokoknya segera ke sini ya. Yang penting nanti pamit sama Pak RW. Kang Nur segera ke sini. Ini Siapa, Bro? ini soalnya energi yang di sini sangat luar biasa, dan kita harus menemukan, kita akan bongkar semuanya kejadian dalang dari pelaku pocong jadi-jadian. Adi, dengar. Kamu jemput saudara saya, Ustadz Nur. Ya. Tapi bagaimana saya mengetahui? Pakailah ini, tasbih kalimosodo. Dan Kamu bicara dengan siapa, Pak Bro? Pak Bro, ya Kang Nur, itu kasih adinya. Saya mendengar suara itu. iya Kang Nur, ini adalah Adi. Adi itu yang ketangkap basah menyewa tali pocong. Pokoknya saya cepat suruh Adi mengantar saya, Pak Bro. Ya, Berarti kamu datang ke situ bersama Adi. iya Kang Nur. Siapa, Bro? Ini Adi itu dengan media kain pocong ini bisa membawa saya ke sini, dan saya yakin Adi dengan media tali pocong bisa membawa Kang Nur ke sini. Di, kamu jemput saudara saya Kang Nur ya ke sini. Nanti tasbih itu akan mengarahkan ke tempat Kang Nur. Baik, tapi saya mohon jangan laporkan saya pada polisi. Urusan itu nanti ya, urusan itu nanti. Yang jelas kamu akan saya amankan ya.
sekarang kamu pergi dan bawa sahabat saya, saudara saya ke sini. Siapa tadi namanya? Ustadz Nur Hakim. Ustadz Nur Hakim. Ya. Allahu Akbar. Kang Nur. Kang Nur. Pak Bro. Kang Nur. Iya Pak Bro. Itu adik sedang perjalanan ke situ Kang Nur. Nanti Kang Nur dibawa sama adik ke sini. Siapa Bro? Saya tunggu Kang Nur ya. Cepat Pak Bro. Oke. Astagfirullahaladzim. Ternyata Astagfirullahaladzim. Ternyata di daerah terpencil dukunya itu. Allahu Akbar. Subhanallah. Gimana, Dik? Apakah ini orangnya? Mana? Benar ini. Mana? Kang Nur? Benar. Apa ini benar? Iya, orang? bener. Ini saudara saya Ustadz Nur. Berarti nggak jauh dari tempat di mana tempat Pak Bani. Gak jauh. Ya namanya kayak gitulah Kang Nur. Sekejap bisa sampai. Mana tasbihnya? Oh ya. Coba, udah kamu ke depan. Cepet. Ini orangnya Iya, ini namanya Adi Kang Nur. masih muda kok ya. Iya, 35 tahun. Kamu bawa siapa itu, Adi? Ceritanya panjang, Mbak. Bawa masuk, Adi. Adi minta maaf sebelumnya, Mbak. Masuk, Adi. Assalamualaikum. Mari, Sampurasun. silakan masuk. Kalian diizinkan masuk. Bentar. Mana? Masuk. Wilayah Permisi, Mbah. Abang Bayine Sukini. Hong wilaheng sedulur papat kiblat. Tengah panjer. Masuk. Kamu bawa siapa, Adi? Ini, Mbak. Sedang ritual. Iya. Sebelumnya saya minta maaf, Mas sudah membawa mereka. Kamu bisa-bisanya ceroboh, lalai. Apa yang Mbah katakan padamu, Bukan seperti wasiat apapun kamu jangan sampai orang lain tahu. Sebentar, Mbak jangan marah-marah dulu. Adi di sini tuh membawa mereka berdua untuk pasien. Oh gitu, biasa orang-orang kere, Ah, orang susah. iya, Mbak. Iya. Nyalakan Iya. apinya. Lili. Ini adalah pertanda bahwa ada tamu. Mari, Mbak. Iya. Adi, Interogasi. jaga Kamu dewa. bikin teh Iya, Mbak. buat tamu. Mari, Papa Bro, Tanu. Iya. Tapi Mari janji ya, masuk orang-orang jangan susah. laporkan saya ke polisi. Ya udah, pokoknya kamu gak usah pergi kemana-mana. Bikin teh, Iya, Adi. Pak. Ya. Sama itu kambing dikasih makan. Ya, Pak. Maaf apabila kedatangan kami, saya dan Bapak Bro itu dari Banyumas, Mbak. Oh, itu. Ada perlu apa? Mau minta apa? Gitu. Enggak, Mbak, saya di sini itu saya hanya pengen kenal Mbah aja, silaturahmi ya, Pak Bro. Loh, di sini bukan tempat orang silaturahmi. Enggak, maksud saya itu silaturahmi kan Di saya sini tempat orang mengadu, orang susah, mau pinter, cepat kaya, mau nyuri nggak kelihatan. ya nggak apa-apa Mbak, saya ke sini tuh memang saya kebetulan mengenal Mas Adi ya Pak Bro. Kita mengenal Mas Adi, katanya Mas Adi tuh biasa datang kemari. Loh memang mohon maaf Mbak,
memang di sini saya ada suatu tujuan. Saya pun dengan Papa Bro pengen kaya juga ya Bapak. Ya iya. Oh, Kaya. biasa manusia pengennya yang instan, gak pengen kerja keras. Memang ada persyaratan Mbak kalau sumama saya datang kemari, saya kepengen kaya. Apakah ada sesuatu yang memang harus saya mungkin persyaratannya atau mungkin aturannya itu Mbak? Aturan di sini tidak ada persyaratan tapi aturan main. Misalnya kamu, ya, kamu pakai ini, ya. Ya itu apa? Apa itu, Mbah? Ini untuk mencuri kewan. Oh, berarti ini ini kan tali mori Mbak. Jangan kamu menghina Mbah. Tali ini saya ambil dari tali pocong yang dulunya adalah pedagang hewan terkenal di kota Jakarta sampai ke pasar induk. Itu orangnya udah meninggal. Udah meninggal. Ah. Kalau orang pakai ini cepet kaya, cepet jaya. Kalau untuk mencuri hewan, Nah, sebisik serewel apapun, Ya. kambing misalnya, akan diam, nggak bersuara, bahkan ikut kemana aja. begitu ya, gitu Mbak. ya. Iya, banyak yang datang sini, orang-orang susah, kere. Gitu. Oh. Berarti mbahnya kaya ya? Oh, saya nggak butuh kekayaan, Oh, nggak butuh nggak kekayaan. butuh. Emang Mbahnya butuhnya apa Mbak? Butuhnya apa Mbak? Saya teman abadi nantinya. Kamu nggak perlu tahu. Nah ini Mbak ini kan berarti di sini saya harus bagaimana semua kalau saya pengen cepet kaya itu Mbak. Kalau saya kan pengen cepet kaya. Kamu mau pakai yang mana? Misalnya kamu itu mau jadi apa? Kalau saya otomatis saya pengen jadi orang nomor satu ya. Tujuannya apa? Mau pedagang? Apa mau nggait orang? Ya yang jelas yang cepat gitu. Yang cepat. Yang cepat. Ada berapa macam tali pocong di sini, Mbah? Ini banyak. Kalau yang hitam itu apa yang hitam? Yang hitam ini saya ambil ini dari nenek-nenek. Oh. Nenek-nenek yang udah bau. Ini kelas murah. Oh, murah. Murah. Yang paling bagus yang mana? Yang paling bagus ini. Ini. Saya ambil tali pocong dari selebriti ternama ini. Kalau pakai ini cepat kaya. Siapapun akan tunduk, daya pengasihannya banyak ini. Oh, gitu ya. Pejabat apapun cepat kaya. Berarti banyak pejabat ke sini juga. Rahasia. Oh. Itu rahasia Mbah. Ya, ya, ya. Loh, kalau yang ini Mbak, tapi kok baunya ada yang baunya wangi sekali, ada yang baunya anyir gitu Mbak. Oh, kalau yang ini dari bencong ini, misalnya waria. Ya Allah, Waria. bencong. Oh, Bencong juga jadi korban ya? Untuk apa itu kalau yang bencong Mbak? Emangnya orang normal aja yang pengen kaya? Kalau bencong juga pengen kaya, pengen banyak yang suka. Ya, 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 ya. Oh, gitu ya. Bencong juga pengen kaya. Terus untuk Kalau yang ini buat nyuri kendaraan, motor. Loh, itu lo maksud Mbak biar nyuri motor, mobil itu nggak ketahuan. Nggak ketahuan, nggak bakal ketahuan identitasnya. Bahkan yang punya pun bisa nggak mikir barangnya itu hilang. Karena ini, Mbah, ya, cara pakainya bagaimana, Mbah? karena ini ritualnya kan tali pocong. Nah, Yang make juga harus dandan pocong. astagfirullahaladzim. Berarti mirip kayak orang mati gitu, dipocong. Ya betul. Pakainya juga harus diikat seperti pocong. Oh. Mau nyuri kewan, mau nyuri kendaraan, mau gait orang. Berarti persis kayak orang meninggal gitu, Mbah. Betul. Pocong. Itu.
Makanya kalau datang ke sini itu harus ada mental. Hmm. Kalau nggak ada mental, minggir. Mbah, Loh. itu Kamu datang ke sini ini mau gimana kok menginterogasi? enggak Mbah, kan ibaratkan saya mau beli Saya kan harus ya. tahu produknya. Tahu Mbak. dulu Mbah, kayak gitu. Produknya Jadi itu kan bagaimana, kualitasnya bagaimana. hmm, Tapi lah kayaknya tali biasa lah ya Pak Bro. iya. Tali Kalau biasa produk itu bikinan pabrik, Ah, ini bikinan gaib. Saya ambilnya aja harus puasa 40 hari 40 malam. kayak gitu. Berarti itu makam itu digali apa cuma langsung gaib gitu Mbah? Itu ya tetap digali. Kayak gitu ya. Berarti selama ini mbahnya itu mengambil tali pocong nggak pernah kelihatan Mbah? Gak ada yang lihat, gak akan bakal ada yang lihat. Oh. Bang orang sakti. Kayak gini Mbak, saya tuh memang datang kemari, saya pengen kaya, cuman saya tuh kurang percaya Bapak. Ya. Oh, kamu menghina ya, menghina Mbah ya. Enggak, bukan menghina. Cuman- Kamu menghina Mbah. Enggak. Pengen tahu kesaktian Mbah. Kutu kupret kamu. Ya Allah Mbak. yang- Anak kemarin sore Mbak, kamu datang ke sabar sini. Mbak, Ya. sabar. Mbak jangan marah. Ya. Maksudnya berarti tali pocong-pocong ini sendiri itu yang pertama itu harus ada persyaratannya, harus dipocong. Terus semama saya ke sini itu ada ritual nggak kalau untuk saya seumpamanya itu Gak ada ritual di sini. langsung pakai aja. Langsung pakai. Tapi masa sih Mbah bisa ngilang Mbah? Kamu nggak percaya? Ya bukan saya nggak percaya sih Mbah. Kalau nggak percaya, saya buktikan. Oh. Kalau pengen lihat kesaktian Mbah, Boleh. pengen lihat, Boleh. nggak takut. Enggak. Takut. Awas kalau takut. Ya. Simbang kalau pontok ngandeng dengan kong bilahing sa ganap matak aji panglimu. Astagfirullahaladzim. Mbah? Mbak, Mbah? Mbah di mana Mbah? Kamu udah tahu sendiri. Kamu lihat saya enggak? Enggak Mbah. Makanya jangan menghina sama Mbah. enggak Mbak. Enggak. Ini Mbak. Ya benar. Kita Nah, kita bicara dulu. Kalau Mbah nggak percaya akan saya cakek kamu. jangan Mbah, jangan. Mbah lepas Mbah. Mbah lepas Mbah. Mbah lepas Mbah. Percaya apa enggak? Iya percaya. Mbah. Bro. Mbah tolong Mbah. Mbah lepas Mbah. Mbah. Anur, Istighfar. Percaya enggak? Percaya. Mbak, saya Dah, percaya, Mbak. saya lepasin. Lepaskan, Mbak. Anur. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Makanya kamu harus tahu sendiri kesaktian Mbah. Ya. Kalau enggak saya bunuh kalian. Iya Mbah. Oke Mbah. Saya percaya Mbah. Mujud dengan mujud. Saya percaya Mbah. 10 orang sudah saya bunuh di sini. Ya orang Mbah. Oke Mbah. Silakan Mbah. Mohon maaf Mbak. Hahaha. Kamu udah tahu sendiri kesaktian Mbah. Benar Mbak. Astagfirullah. Harus berhati. Menghina sama Mbah Harus berhati-hati Pak. Betul. sama aja menghina sama leluhur saya. Oh ya udah Mbak. Begini aja Mbak. Saya terus terang datang kemari. Itu bawa Pak itu. Ini center Mbah. Antar Mbak. Ini center. Beneran itu center. Iya, penerangan karena kan Oh, ntar Di- Mbah, di depan- Mbah kasih, Mbah pengen kayak gitu itu. oh iya nanti tak kasih Mbah. Karena tempat Mbak kan gelap, jadi saya itu bawa senter. Bawa berapa itu tuh Mbah aja Ada itu. 1, 2, 3, 4. Mbak satu. Ya. Apa? Tapi sebelum itu Mbak, saya mau tanya. Kalau kamu kasih itu akan saya kasih kamu yang lebih bagus. Saya kan datang kemari dengan Mas Adi. Itu perihal Mas Adi itu pengen apa itu Mas Adinya ke sini, Mbak?
tadinya itu? Dulu itu dia seorang anak yang yatim itu. Iya, saya kasihan. Gak punya pekerjaan. Maka saya itu dia sudah saya anggap sebagai anak saya sendiri. Tapi bilangnya Mas Adi tadi pas di jalan saya cerita, Iya, kayak gimana? gini, katanya di sini harus nyewa, apa benar Mbak? Betul. Ini misalnya ya, Mbak. Nah, ini seharga misalnya kalau tergantung nilai dari pencurian. Misalnya ini bisa mengambil 1 juta. Berarti 3%-nya buat saya. Yang sana yang jadi pocongnya itu yang mengambil harta-harta orang. Yang 300 buat saya. Oh, kayak gitu. Dan memang di mahar, nak, kalau pengen itu harus ada tumbal. Astagfirullah. Tumbal apa itu, Mbah? Tumbal apa Mbak? Masa tumbal nggak tahu? Saya karena di sini kan baru datang ya Pak. Iya, Kita kan nggak betul. tahu, makanya saya pengen tahu Mbak. Kalau yang ini misalnya ini kan dulu pedagang bebas perempuan harus tumbalnya darah perawan. Darah perawan. Darah perawan. Kalau yang bencong ini harus korbannya darah bencong. Oh, darah bencong. Darah bencong. Yang paling bagus mana, Mbah? Yang bagus ini, yang tadi Selebritis. selebriti ini, tumbalnya juga harus artis. Makanya artis-artis yang pada meninggal itu adalah kekuasaan saya. Oh, begitu ya, Kang Nur. Ini Kamu tadi masih mau menghina saya? enggak. Yang datang ke sini rata-rata semua berhasil. Oh, kayak gitu. Nggak ada kegagalan kalau Oh, datang ke Simbah. oh iya. Mohon maaf dari tadi saya nggak tahu nama si Mbak siapa ya. Suwarji. Oh, Mbak Suwarji. Joyo. Oh, Mbak Suwarji. Oke, Mbak Suwarji. Kalau yang datang ke sini udah sukses, ngasih hadiah saya perempuan. Allahu Buat Akbar. gairah Mbah, kekuatan Mbah. Oh, berarti tempat tidur ini buat senang-senang, Mbah. Iya betul. Mbah juga pengen bergairah. Mohon maaf, Mbah. Usia Mbah berapa tahun? 113 tahun. Tapi masih muda. Iya, auranya masih muda. Darah perawan. Begini Mbak, ini mohon maaf saya datang kemari dengan Mas Adi. Maksudnya gini Mbak, apa Mbak nggak kepikiran bahwa yang dikerjakan oleh Mbak itu kena aset dan mendapatkan suatu dosa Mbak? Dosa itu nggak ada. Loh, ini dosa kok nggak ada? Gimana ceritanya? Kalau ada dosa, orang yang berbuat dosa kelihatan. Jidatnya menonong. Astagfirullah. Orang yang berbuat dosa, ada nggak yang jidatnya menonong, lambene dower, Allah. matanya Oh, mendelik, nggak ada. astagfirullah. Ini Orang benar. pakai peci aja berbuat dosa, apa pecinya jadi buram? Enggak, tambah meling, tambah meling. Ini Ini yang benar-benar. Iya. Kalau sesat itu adalah teman saya. Mbah. Mbah itu lahir dari mana sih, Mbah? Saya lahir dari ibu. Kamu nggak perlu tahu, nggak perlu nanya-nanya kayak gitu soal identitas Mbah. Ini nggak ada yang beres ini. Maksudnya Saya merasa anak buah saya ada yang mengunci tali pocongnya. mengunci gimana, Mbah?
Kamu jangan mempermainkan saya. Ini ada yang sengaja mau menguji kesaktian Mbah. Sabar, bro. Kita harus berhati-hati, bro. Gini, Kamu bajingan, Mbah. bangsat kamu. Gini, Mbah. Saya datang ke sini. Pura-pura jadi pasien nyatanya. Kamu pengen saya lebur. Gini, Mbah. Sebenarnya saya itu datang dengan cara baik-baik. Ya. Kami menangkap, bertemu. Kamu datangnya baik, tapi unsurnya teror, nggak baik kamu. Astagfirullah. Gini, Mbah, tolong kasih kesempatan saya berbicara menjelaskan. Saya datang ke sini dengan Mas Adi, kepengin silaturahmi ketemu sama Mbah. Itu Di aja. sini bukan tempat orang silaturahmi. Kalau silaturahmi ke masjid. Astagfirullah. Di sini tempat orang sesat. Sesat teman saya yang abadi. Astagfirullahaladzim. Teman saya pasti kamu kunci. Astagfirullah. Sofia. Sofia, jangan. Sofia. Jangan keluar. Sofia, jangan keluar. Sofia. Jangan keluar, Bah, jangan keluar. panggilmu. Jangan keluar, Sofia, jangan keluar. Jangan keluar. Sirotang. Jangan keluar. Sirong. Ceng siro. Jangan keluar. Siro. Sofia. Astagfirullah. Sofia. Siapa yang mengunci kamu? Kamu kan sudah saya kasih ilmu. Kang Nur, Kenapa kamu bisa itu terkunci? Kamu bodoh, Sofia. Kamu lalai dengan Mbak. yang saya bertemu dengan sebelum ketemu Manusia itu Sebelum bodoh. ketemu Gak ada sama yang Adi. sakti dari kamu, Sofia. Itu Sofia, Kang Nur. Dia lagi hamil. Mbak Dukun. Jujur saja, datang saya kemari karena di tempat kami itu banyak sekali suatu teror-teror pocong. Berarti selama ini yang meneror di sana itu ulah dari Mbak. Memang betul. Begini Mbak, kalau Mbak sendiri mau saya tangkap, saya laporkan ke pihak yang berwajib. Gak takut. Yang berwajib aja pengen kaya. Mbak, sebaiknya Mbak itu berdiri dari suatu usaha yang kayak gini Mbak. Leluhur saya usahanya sudah turun-temurun. Udah 30 turunan usaha kayak gini. Dia namanya siapa Bro? Sofia. Sofi, kamu tenang aja. Habis ini saya selesaikan dengan si Mbah, saya akan tolong kamu. Mbah. Iya, ada apa kamu? Kamu bajingan kamu. Sofia, masuk kembali ke dalam cincin yang Sofia. Kang Nur, Sofia. masuk ke dalam cincinmu aja, Kang Nur. Manut siro. Sofia, Manut sirondo. dengar. Sofia, masuk ke dalam cincinnya Ustaz Nur. Oh, aja manut kue sirondo. Aja manut. Aja Allah! Mbah, Bajingan kamu apain anak buah saya? saya datang kemari sengaja untuk memberantas Mbah. Orang Karena baru suatu kenal. perilaku dari anak buah Mbah yang telah meneror dari warga-warga. Itu manusia yang kepengen kaya. Kamu Bah. juga manusia. Bukan masalah kekayaan, harta tidak dibawa mati Mbah. Tiba Tapi cara Mbahnya itu sendiri yang telah melampaui batasan dan sengaja. itu urusan saya. Urusan manusia sama urusan Mbah beda. Mbah, Mbah nggak tahu Allah Mbah. Allah yang menciptakan manusia. Nggak ada Allah. Adanya Mbah. Pak Bro, Ya, ini sudah Di sini murtad tiada sekali. Tuhan Kang. selain Mbah. Kang Nur. Ini saya merasakan dari Tiada sorot Tuhan matanya. selain Mbah. Ini bukan manusia biasa. Nah, dari tadi pun saya merasakan sesuatu yang Iya, benar. Ini bukan manusia loh. Bukan. Kalau manusia itu beda cerita. Ini Nah.
bener-bener manusia. Kang Nur, itu dikunci aja dulu ya. Bok nanti simbahnya itu kabur menggunakan tali pocong Manusia. ya. Kunci dulu Kang Nur. Wahai manusia, mau ngapain kamu? Allah. Belum seberapa kamu. Kang Nur, pegang kamera Kang Nur. Hati-hati, pegang kamera Kang Nur. Terlahir dari. Hati-hati Pak Bro. Pegang kamera Kang Nur. Jangan Nur. satu-satu. Pak Bro. Hati-hati Ini Pak Bro. ini sudah tidak Jangan bisa satu-satu. dibiarkan. Maju semua. Berhati-hati Pak Bro. Ini saya rasa dia itu manusia atau iblis, kita nggak tahu Pak Bro. Ya. Tapi yang jelas dia telah Aspeknya, Kang Nur. ini Pak Bro. Ini benar-benar Manusia-manusia durjana bajingan. Diam kamu Mbah. Kaya. Pengen kaya tapi nggak mau kerja. Malam hari ini kebejatan dari Mbah harus diselesaikan Mbah. Lebih bejat manusia daripada Mbah. Mbah. Yang berbuat itu yang kesini. Kalau Mbah cuman menyediakan. Mbah, saya nggak mau sarana. tahu. Hentikan perbuatan Mbah. Saya ngasih 2 peringatan. Mbah berhenti dari perbuatan Mbah. Allah, astagfirullah. Agak bakalan berhenti. Saya wujudkan bentuk aslinya Mbah. Hati-hati Tidak Pak ada Bro. yang bisa menghentikan Mbah. Ya Allah. Mbah Suwarji Buat paling saudara Bapak sakti Bro di Misteri antara tolong bantu kami orang salawat. sakti. Karena melihat dari suatu bentuknya, saya sudah merasakan suatu energi iblis yang teramat pekat. Ya Allah, bantu selawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina. Pakailah tali pocong itu kalau kamu belum hilang. Pakailah, silakan. Ya, ampun. Siapa kamu? Sebenarnya Pakailah. dari pesantren mana kamu? Sudah saya katakan, Dari pesantren mana kamu? Hah? Kenapa Kalau- bisa melebihi kesaktian Mbah Dia namanya siapa tadi Pak Bro? Sarwaji apa ya? Suwarji? Suwarji. Hei Suwarji, goblok kamu. Kamu dari pesantren mana? Saya bukan pesantren, tapi saya datang kemari. Keemasan sangat silau di mata Mbah. Dengar ya, Redupkan itu. Mbah nggak kuat matanya. Redupkan bajingan kamu. sebentar Pak Bro. Kita wujudkan aslinya apa ya kamu? Bapak Bro pegang kamera, kita azanin dulu Bangsat Pak Bro. kamu. Berhati-hati Pak Bro. Asuk kamu. Durjana kamu sama Mbah. Hei Mbah, Dia sudah dikunci, sudah nggak bisa kemana-mana Kang Nur. sebentar Mbak. Redupkan sinar apa yang keluar dari. Dengar dulu. Kamu dari tadi tidak. Redupkan. Saya omongin Kita kamu. beradu ilmu lagi. Ayo, redupkan itu. Mustika apa itu? Mbah, Redupkan. kamu tidak mengenal Allah. Dan kamu tidak tahu tentang suatu aturan yang memang Aturan sudah. itu punyaku, bukan punya kamu, bukan punya Allah. Baiklah Mbah, kalau Mbah enggak tidak percaya pada Allah, coba dengar suatu firman, suatu ayat-ayat. Nggak ada firman, nggak ada ayat. Di sini adalah kesaktian Mbah. Buat sedulur Papa Bermisteri. Ya. Ini Jangan Sa- percaya sama ayat. Nggak ada Suwarji ya? ayat, Suwarji. Suwarji Nggak dengan ada hari ini, ayat-ayat. saya merasakan nggak ada dia sengaja dalil-dalilan. memanipulasi dari bangsa manusia berwujud seperti dukun bejat kayak gini. Iya. Redupkan Bantu itu. Kita sholawatnya. beradu Ya. ilmu lagi. Oke. Redupkan cincin itu. Mau ngapain lagi kamu? Bajingan kamu. Dengan kuasa dan kehendakmu ya Allah. Atas segala sesuatu yang Bajingan kau ciptakan kamu. ya Allah. Bajingan. Dari suatu kesamaran Bangsat, Sahabat bajingan. yang Pemubro, saya lihat, bantu doanya bangsa, sahabat dan Pemubro. keluarga dari Papa Bagi yang Bermisteri beragama Muslim, dengan sesuatu bertakbirlah. yang penutup Bagi yang di dalam beragama suatu Muslim, penglihatan sesuai dengan manusia, ya kepercayaan Allah. masing-masing. Wujud
suatu wujud asli dari sosok ini ya Allah. Panas. Panas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Panas. Allahu Akbar, Panas. Allahu Suara apa itu? Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la Di telinga panas. Suara apa itu? ilaha illallah. Berhenti. La ilaha Asyhadu illallah. an la Berhenti. ilaha illallah. Berhenti. Jangan suara itu. Berhenti. Telinga saya panas. Berhenti. Berhenti. Rasulullah. Tolong berhenti. 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 Panas. Muhammad. Panas. Berhenti. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Illallah Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, 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 Allah. Allah. Astagfirullahaladzim. Hei, Suwarji. Licik kamu Suwarji. Dengan beraninya kamu mau ngepalas. Lakune jelek-jelekan. Kamu telah membodohi dari bangsa kami dengan suatu tipu muslihat. Malam hari ini, wujud Mbah yang sesungguhnya. hei, Jin dari Segoro Kidul. kamu kalau tidak mau melepaskan Buat apa? segala belenggu-belenggu jiwa yang telah kau sesatkan dan telah kau curi, jangan salahkan kami. Lihat suatu kebesaran Allah. Bukankah bangsa kalian telah diciptakan dan telah diwujudkan, dan kita memiliki suatu dimensi dunia yang berbeda, tapi dengan ulah tingkahmu kamu sengaja merusak tatanan dari manusia dengan suatu kebejatan dan memanfaatkan orang-orang yang lemah suatu keimanan. Bajingan kamu. Pak Bro, sebaiknya kita musnahkan saja ini. Ya, Untuk kita ini. betul. Kasihan karena di sini banyak sekali jiwa-jiwa yang harus kita tolong. Bapak. Ya. Lihat baik-baik. Ya Allah, dengan suatu izinmu ya Allah, dengan suatu perantara mustika, dengan suatu perantara dari segala sesuatu yang diamanahkan oleh peleluhur kami, tunjukkan suatu mujizat dan karomahmu, suatu tunjukkan suatu kekuatanmu ya Allah, atas ridhomu ya Allah, atas kekuatanmu ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Innama amru idza arada syai'an ayaqul lahu kun fayakun. Allah. Alhamdulillah. Astagfirullah. 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 Kang Nur. Ini media ini Kang Nur, ya, dibakar aja Kang Nur. Sebentar Pak Bro. Astagfirullah. Sebatas Pak Bro. Hati-hati Kang Nur. Sebentar Bapak. Buat sedulur di Papua Pro Misteri. Ya. Ya, perjalanan kami selama menelusuri suatu teror dari pocong, kita nggak tahu ya. Cuman kita menemukan suatu dalang, walaupun nggak tahu ada dalang yang lainnya, kita juga nggak ngerti ya Bapak. Ya. Tapi yang jelas, tolong bantu sholawat dan doa kalian dengan suatu keyakinan dan kepercayaan kalian. Karena saya yakin suatu kekuatan doa dari kalian menghantarkan suatu kekuatan dari Allah Sang Maha Pencipta untuk membantu menetralisir segala sesuatu yang ada di depan. Sedulur Papua Pro Misteri yang beragama Islam, tolong tapping angka 1 dan bantu bacaan sholawat, karena suatu energi yang dikirimkan ke kita menghantarkan suatu kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menjadi suatu perantara menetralisir segala sesuatu perantara dari para dukun-dukun yang bejat ini. Karena di depan saya ini mereka adalah suatu tali-tali pocong yang memang bersumber dari sesuatu yang kita belum tahu
kepastian dan kejelasannya Pak Bro. Iya. Bantu tappingannya angka 1 dan bantu sholawatnya bagi yang beragama Islam. Bagi yang non muslim tolong bantu doakan. Saya yakin kekuatan doa kalian menghantarkan suatu keberkahan. Kang Nur, itu tali pocongnya kita bakar saja Kang Nur. Ya. Hati-hati Kang Nur. Sebentar. Gimana Kang Nur? Si Mas Adinya mana Pak Bro? Hah? Mas Adinya? Gak tahu. Di. Hah, pergi apa ya Kang Nur? Jangan-jangan dia pergi Kang Nur. Astagfirullahaladzim. Tapi dia sudah nggak punya apa-apa Kang Nur. Dia kabur kemana? Coba kita taruh situ aja, ya. Kang Nur, sebentar Kang Nur. Ada apa Bro? Sebentar. Saya mendengar tangisan Mbak Gimana Mbak Sofia? Apa? Salah satu tali pocong dari dukun itu punya kamu? Kang Nur, ini salah satu tali pocong itu punya Mbak Sofia Kang Nur. Berarti Mbak Sofia kenapa mengintai menemani kita? Ternyata tali pocong Mbak Sofi itu diambil oleh dukun itu Kang Nur. Sebentar. Itu tali pocong perawan tadi yang mana? Ini Pak Bro. Ya. Ini Pak Bro kan yang tahu Sophia baunya kan mungkin Pak Bro apa? Iya. Ini kayaknya nih. Yang ini. Iya nih. Benar. Tuh kan bener ini. Baunya bau Sofia itu. Sebentar. Kalau saya rasakan memang kenapa tadi saya itu bingung. Ini ada yang positif dan negatif Pak Bro. Iya. Ya kalau ini kita leburkan saja. Ya. Yang ini ntar kita cari Sofianya kita tolong Pak Bro. Iya. Sebentar. Kita leburkan saja Pak Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Allah, ya Allah. Segala suatu kekuatan semua berasal darimu ya Allah. Saya kembalikan segala urusan kepadamu ya Allah. Hilangkan suatu kebatilan, hilangkan suatu kegelapan yang membelenggu dari bangsa kami ya Allah. Dengan izinmu dan segala kekuatan, dengan suatu perantara dari tasbih kalimu satu ya Allah. Berilah suatu kekuatan darimu ya Allah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Allah, Allah, Allah,
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Kang Ini- Nur, tinggal si Sofianya. Tapi Mas Adinya yang jadi permasalahan itu gimana? Adi, Kang Nur, Pak Bro. tadi si Sofia itu kan bilang bahwa dukun itu yang mencuri tali pocongnya, Kang Nur. Berarti ceritanya gimana kemarin? Ya kemarin saya kan tiba-tiba saya keliling mengintai, itu melihat si ada sosok Mbak Kun Kun, ternyata itu Mbak Sofia. Ya itu di ini jenengan itu. Sebaiknya kita keluarkan saja Pak Bro. Ya. Kita harus cepat-cepat membereskan karena masih ada suatu urusan, apalagi Pak Bani kan Iya. saya butuh bantuan juga. Betul. Ya kita ibaratnya sat-sat aja Pak Bro. Oke. Mbak Sofia, kamu keluar dari cincin Ustadz Nur. Ya, ini saya kembalikan. Pak Bro. Sebentar Mbak Sofia lagi ngomong. Sebentar Mbak Sofia. Allahu Akbar. Enggak, ini orang lah. Apa-apanya nggak sabaran, sudah lagi ngomong. Ini Sofi. Oh, Iya, ini Sofia, Kang Nur. curi tali pocong. Ini tali pocongnya yang dicuri ternyata. Tali pocong perawan ini. Mbak Sofia. Ya, ini sahabat Tenyong Ustadz Nur, ya. Jadi nanti saya akan perbaiki nasib kamu sebagai pocong. Setelah ini kamu kembali ke alammu ya. Pak Bro. Gimana? Ini Bapak Bro aja yang mau ngikat apa saya Pak Bro? Ya. Sinilah Kang Nur lah. Kamu kalau urusan perawan-perawan kayak gini urusannya sama saya loh. Masalah bukan kayak gitu Pak Bro. Takutnya saya kan masih keadaan wudu Pak Bro. Ya Mbak Ero. Lalu Mbak Ero ke Kang Nur ora gelem jerit pocong jere. Ya Allah. Kasihan Pak Bro. Sabar ya. Kamu Subhanallah. itu enggak usah enggak cium-cium saya, enggak usah. Pak Bro, Diam. ini Mbak Yuninya kayaknya lihat loh Pak Bro. Tenang Mbak Ma. Sophia. Kita lagi misi perpocongan, ya mah. Nah, ini pocong. Hatiku itu nggak mungkin ke lain hati. Tapi benar Mbak Yuni itu ngecap merah-merah itu di pipinya Pak Bro. Ya Allah, enggak. Enggak lah, kamu lah. Astagfirullahaladzim. Oke, nih ya, Allah ya. sahabat Papa Bro ya, Mbak Ero, saya Papa Bro bersama Ustadz Nur itu tidak akan main-main apalagi sama pocong. Iya benar. Kasihan. Ya intinya begini Pak Bro. Ya karena ini buat semuanya ya. Segala suatu kejahatan pasti akan menuai hasilnya dan tidak ada suatu kejahatan yang abadi. Suatu amal keberkahan itu yang abadi yang kelak menemani kita setelah kita kembali ke dunia lain aja Pak Bro. Ya yang penting tatkala hidup di dunia berusaha untuk berbuat baik dan meningkatkan suatu keimanan ketakwaan kita, dan jangan sampai kita nyampe murtad dan musyrik, karena suatu murtad keluar dari Islam, musyrik adalah suatu dosa yang teramat besar. Dan semoga dengan suatu dokumentasi yang selama ini saya dokumentasikan dengan Papa Bro, tidak hanya memperingatkan diri kita sendiri dan Papa Bro, keluarga kita, Papa Bro dan saya Kang Nur, juga buat semua ya, buat semua penonton Papa Bro Misteri ya, karena yang menemani kita adalah suatu amal dan suatu kebaikan. Jangan sampai kita terjerumus oleh suatu perbuatan yang keluar dari Islam. Apalagi ini kasihan Mbak Sofianya itu sampai mencuri dan dia itu arwahnya gentayangan dan dia minta tolong, dan tidak semua orang itu bisa melihat dan merasakan. Jadi ya mungkin saya ditemukan dengan Papa Bro dengan Sofia, mungkin kita tidak hanya menolong dari bangsa manusia, juga kita harus menolong dari bangsa-bangsa yang sudah bersifat begini ya Pak Bro, untuk bisa mengembalikan semestinya kembali kepada suatu jalur yang memang
sudah menjadi suatu kodratnya. Bapak bro, ikat kembali tuh. Mbak Sofia, saya akan mengikat kembali tali pocong ini, saya kembalikan ke Anda. Setelah ini saya ikat, saya akan antarkan kamu ke alammu. Tapi janji ya, kamu jangan kembali ke dunia ini kalau kamu sudah punya alam sendiri. Ya? Biar kamu ganteng, cantik. Ya. Tidak lupakan doanya mengikat pocong Pak bro. Oh iya, masih ingat iya, kamu. itu Saya kan sebagai pengurus paguyuban rumah jenazah kan. Oh iya ya. Masih ingat. Bantu doanya ya, semoga arwah dari Mbak Sophia diberi suatu ketenangan, karena beliau sudah tenang-tenang damai di sana. Ada dukun bejat itu si Saras apa tadi Pak? Sarkawi apa? Suwarji. Suwarji itu yang bikin masalah ya. Semoga Mbak Sophia walaupun mungkin masa hidupnya agak ganjen ya Pak bro, Iya. tapi ya memang itulah suatu realita kehidupan. Walaupun apapun bentuknya kita menolong, kita tidak boleh memilah-milah kepada kita itu menolong. Yang penting Allah yang maha melihat, Allah yang maha mendengar apa yang menjadi suatu niat dari kita ya. Gak gitu kan jadi cantik Pak bro. Maaf ya. Cantik. Lidah kamu jangan melet-melet, ntar ada Mbak Yuni kamu ditampung loh. Kamu kan sudah tak bilangin kalau kamu dilihat anak wadone inyong, kamu diselentik tahu nggak? Lidah kamu jangan dijulur-julurin. Nggak boleh itu, bukan muhrim. Ya, kan cantik nih. Wih, cantik banget Pak bro jadinya itu. Bentar ini rambutnya keluar. Iya, dibenerin tuh Pak bro. Itu Ganteng kan? cantik Pak bro. Cantik kan? Iya cantik. Ya. Ada itu. Kamu cantik, ya? Nah kalau gini kan bisa dilihat memang bener-bener Kewas ya? Iya pocong. Kewas pocong ini. Ini. Ya, Kanur, Dah. kita doakan ya. Buat sedulur Bapak Bro Misteri, minta Kamu pulang doanya, alamu fatihahnya, ya. semoga Jangan Mbak kembali ke Sophia sini. diberi suatu Ya, ketenangan kamu sudah di alamnya. di alam. Buat sahabat Bapak Bro yang beragama Muslim, bantu doanya ya. Beragama yang non Muslim sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Susun ila rohi Mbak Sofia. Sun illa ruhi. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak. Gara-gara ini Kita berapa hari ini tuh selalu dihantu-hantu oleh pocong ya Pak Bro. Ya. Ya Jadi begini, Allah, Kang. ya Karim. alhamdulillah yang terjadi ramai viral pocong jadi-jadian. Nggak tahu sih di tempat lain sudah ada yang ketemu atau tidak, saya kurang tahu. Intinya malam hari ini kita menemukan sumber dari pelaku pocong jadi-jadian. Ya sudah berusaha semaksimal mungkin ya memang ya semoga setidaknya bisa mengurangi Pak Bro, karena kita nggak tahu, karena kejahatan itu sendiri juga berkaitan dengan suatu kesempatan juga. Betul. Dan kesempatan itu sendiri mungkin bagi orang-orang yang memang lemah imannya Pak Bro. Ya jadi walaupun sesulit apapun jangan sampai kita nyampe berbuat musyrik dan murtad. Itu yang menjerumuskan pikiran dan hati kita jauh dari suatu keberkahan Allah ya Pak Bro. Ya, kalau memang kita susah, kalau memang kita sulit, ya berdoalah kepada Yang Maha Kuasa. Saya yakin dengan cara kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa, minta kepada Yang Maha Kuasa, Allah itu Maha Kaya, Maha segalanya. Ya, adapun kalau memang belum diberi, ya saya yakin Allah itu tahu kapan waktu
Allah itu memberikan, kapan waktu tidak diberikan. Ya kata guru mursyid kita itu kita harus belajar bersandar kepada Allah. Betul. Baik ya, sahabat Pak Bro semuanya, ambil sisi positif, buang sisi negatif dari pengejaran adanya dukun pocong jadi-jadian. Saya Bapak Bro bersama Ustadz Nur, mohon undur diri, mohon maaf bila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora salamat suluran, sampai ketemu di tayangan berikutnya. Sampai jumpa. Bye bye. Selamat beristirahat. Ya, Anur, kita pulang dulu. Siap Pak Bro. Sebentar Kang Dor. Gimana? Jangan siap-siap dulu. Aduh, gimana sih? Kita pulangnya bagaimana coba? Aduh, ya Allah. Ini kita di daerah mana? Nggak tahu Kang Nur. Kang Nur, Gimana? Bismillah kepada Yang Maha Kuasa. Jamkan mata, kita satukan kekuatan. Saya yakin Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada kita untuk keluar dari tempat ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setan ora bit ora andulit manuk mati nang jero ajeneng jaba. Allah.